Setelah kasus yang menimpa Trans7 kemarin, kini giliran Indosiar yang terseret masalah serupa, dugaan pelecehan terhadap hal-hal yang sifatnya sakral dalam agama. Hal ini terjadi dalam acara Dangdut Academy, ketika sebuah lagu daerah Madura berjudul Aduh Kacong Bek Nasengak dibawakan di panggung tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Kemarin Trans7 yang cari gara-gara dengan umat Islam. Sekarang media televisi Indosiar yang akan mencari gara-gara dengan umat Islam. Mengapa begitu? Barusan saya menonton tayangan siaran televisi Indosiar dengan acara DA7 menayangkan perbuatan yang kurang menyenangkan bagi kita umat Islam. Mengapa begitu? Barusan kalimat tauhid dilecehkan atau kalimat syahadat dilecehkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambil dijogedin dari bawah sampai atas ya. Ini pelecehan bagi kita selaku umat Islam. Kita tidak bisa diam. Kita tidak bisa diam melihat media televisi yang terus-terusan memancing kepada kita ya. Ini tayangan videonya nih. Aduh kacong bek nasengak mengikhtiar semata-mata. Stop. Ini tepuk tangan dulu dong buat Bang Rock. Musiknya yang lain, jangan yang tadi. Musiknya yang lain dong. Jangan yang tadi. Dari berbagai sumber, lagu-lagu tradisional Madura memang sering memuat nasihat agama, doa, puji-pujian, bahkan kalimat tauhid. Itu bagian dari budaya mereka, bagian dari kearifan lokal yang bercampur dengan nilai-nilai Islam. Jadi sangat wajar jika kalimat syahadat muncul dalam liriknya. Masalahnya justru muncul ketika lagu yang mengandung kalimat tauhid itu dibawakan di panggung hiburan, sambil joget dan gaya entertainment yang jauh dari suasana Islami. Untungnya, host Gilang Dirga terlihat cepat dan cekatan menghentikan lagu tersebut ketika ia menyadari bahwa liriknya memuat kalimat syahadat. Ini tepuk tangan dulu dong buat Bang Rock. Musiknya yang lain, jangan yang tadi. Musiknya yang lain dong. Jangan yang tadi. Reaksi spontan itu menunjukkan satu hal jelas, bahwa pihak panggung sendiri tahu bahwa kalimat tauhid tidak pantas dibawakan dalam konteks joget-joget seperti itu. Dan pihak Indosiar sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Mereka menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi karena kesalahan koordinasi tim operator studio yang tidak menyadari bagian lirik yang mengandung kalimat tauhid ini seharusnya tidak dilanjutkan. Ketika disadari di tengah penampilan, lagu itu langsung dihentikan. Siar, kru dan seluruh pengisi acara Dangdut Academy 7 memohon maaf kepada seluruh pemirsa Indosiar atas kesalahan penayangan di Dangdut Academy 7 semalam yang terjadi kemarin malam, maksudnya tanggal 25 November 2025, yaitu saat Boger Bojinov, salah satu pendukung dari akademia kita, yang kita berikan kesempatan untuk menampilkan sesuatu, karena memang kita biasa juga memberikan kesempatan kepada para penonton yang punya bakat untuk tampil selain para akademia. Tapi ternyata memang ada kekeliruan, ya, kemudian ada ketidaktepatan, dan alhamdulillah dengan sangat cepat kita menghentikan itu semua. Dan kami yakin seharusnya hal itu juga tidak terjadi. Baik, sekali lagi tentunya kami segenap kru dan juga pengisi acara dari Dangdut Academy 7 memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menciderai semuanya, seluruhnya yang ada di Indonesia ya. Baik, sekali lagi untuk yang ada di studio juga, mari kita lanjutkan kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boger Bojinov, nama asli saya Muhammad Thohir. Saya mau mengklarifikasi tentang masalah video yang diundang di Indosiar pada tanggal 25 November tahun 2025. Atas kehilapan saya minta maaf kepada seluruh ulama yang ada di Madura dan juga seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permintaan maaf ini tentu kita hargai, namun kejadian ini menjadi pengingat besar bagi kita semua bahwa kalimat La ilaha illallah bukan sekedar rangkaian kata, itu adalah inti keimanan kita, pondasi hidup dan mati setiap muslim. Di atas kalimat itulah seluruh bangunan Islam berdiri. Kita hidup untuk mempertahankannya dan kelak kita pun berharap wafat dengan membawa kalimat ini sebagai penutup hidup kita. Karena itulah kehormatannya harus dijaga sepenuh hati, kapanpun dan dimanapun, bukan hanya di masjid atau majelis ilmu, tetapi juga di ruang-ruang publik termasuk dalam acara live yang penuh dinamika. Sesuatu yang sesakral ini tidak boleh dianggap remeh, apalagi sampai tercampur dalam konteks yang tidak pada tempatnya. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa koordinasi yang kurang teliti bisa berujung pada hal yang sensitif. Dan meski permintaan maaf telah disampaikan, tetap ada amanah moral bagi semua pihak agar lebih berhati-hati, agar penghormatan terhadap kalimat tauhid tidak pernah berkurang sedikit pun. Keutamaan kalimat tauhid, La ilaha illallah, ini inti sebenarnya. Bagaimana kalimat tauhid ini benar-benar menyelamatkan kehidupan seseorang. Kalau Anda betul-betul merenungi hakikat daripada makna kalimat ini, La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi yang layak disembah kecuali Allah. Ini kalimat yang luar biasa, menjawab segala sesuatu yang manusia butuhkan. Anda sebagai seorang muslim dari kecil kita diajarkan zikir seperti ini. Ya, kita diajarkan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kita faham itu adalah asas agama kita. Bahkan orang kalau mau masuk Islam mengucapkan ini. Kata Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, "Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan tolong kau di depan Allah." Nggak mau dia. Yang meninggal dalam keadaan kafir, mengikuti kaumnya. Kalimat yang luar biasa, kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sampai ada istilah talqin, dibisikkan di telinga orang yang sakit, orang yang sedang menghadapi sakaratil maut mengucapkan kalimat ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah, kalimat yang menjadi pembeda antara iman dan kufur, kalimat yang menjadi pegangan hidup seorang muslim. Kita memohon kepada Allah agar hati kita selalu dijaga dalam iman, agar lisan kita tidak pernah kering dari zikir, dan agar setiap langkah hidup kita selalu dipandu oleh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Dan kelak, ketika tiba saatnya kita kembali kepadanya, kita memohon agar Allah memudahkan lisan kita mengucapkan kalimat tauhid sebagai ucapan terakhir, karena sebaik-baik akhir adalah kematian yang ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Semoga Allah menjaga iman kita, keluarga kita, dan keturunan kita agar tetap teguh di atas kalimat yang agung ini, sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.